Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita berjumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Nah, tujuan dari mempelajari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah, dan yang kedua menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda, demikian pula dengan novel sejarah. Pada bagian berikut, kamu akan mempelajari kaidah kebahasaan novel sejarah. Menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Seperti diketahui bersama bahwa bahasa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan emotif. Hal ini berbeda dengan bahasa ilmiah yang denotatif dan rasional. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat konvensional agar tetap dipahami oleh pembacanya. Penggunaan bahasa konotatif dan emotif diwujudkan pengarang dengan merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan atau style. Nah, seorang pembaca menurut Tewu harus memiliki kompetensi sastra, yaitu keseluruhan kompetensi yang memungkinkan pembacaan dan pemahaman karya sastra. Kompetensi ini memungkinkan munculnya prinsip bahwa setiap karya sastra pada dasarnya merupakan pengejawantahan suatu sistem yang harus dikuasai oleh pembaca agar kamu mampu memahami karya sastra yang dibacanya. Kompetensi ini sifatnya beraneka ragam, mulai dari bersifat umum sampai khusus, seperti kompetensi yang membedakan teks sastra dari yang bukan sastra, prosa dari puisi, novel detektif, novel sejarah, dan novel fiksi ilmiah, dan pantun, gurindam, sampai syair. Sifat ini ditambah lagi dengan kompetensi sosial yang mengiringi gejala sastra dalam setiap masyarakat, seperti kompetensi bahasa, kompetensi budaya, dan kompetensi sastra. Bahan dasar novel sejarah adalah bahasa. Bahasa merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Tanda itu bermakna dan disepakati oleh masyarakat. Ya, ada pendapat lain ya tentang sistem tanda ya. Silakan kalian baca sendiri ya dengan menjeda video ini ya. Ini dalam sistem tanda dan seterusnya ya, sampai dengan terakhir. Nah, ini juga harus dibaca ya. Dalam sistem bahasa di dunia tidak satupun sistem bahasa yang universal, dan kalian harus melanjutkan dengan membacanya supaya kalian memahami dan kosakata kalian akan bertambah. Ya, ini lagi ya. Nah, sebelumnya adalah beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. Nah, ini dia satunya adalah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Nah, kalian baca sendiri contohnya ya. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi, kronologis, temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh ya, ini contohnya. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Ya, ini contoh yang B-nya ya. Dan yang ketiga adalah menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Kata kerja ya, ingat baik-baik kata kerja. Ya, ini contohnya ya, kalian baca dengan menjeda video ini. Dan yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan terakhir.
Silakan kalian baca contohnya ya. Dan yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Ini kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambangkan, mentakan, dan menganggap. Contohnya kalian bisa baca di sini ya. Berikut, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Nah, ini kan biasanya kalau misalnya kalian membaca cerpen atau novel atau cerita apapun, kalau misalnya tanda ini dia sebagai penanda dialog. Contoh, mana surat itu? Ya, dan banyak lagi tanda-tanda dialog yang lainnya. Ini. Ya kan? Oke. Lanjut ya. Kita lanjut. Kalian baca sendiri saja contohnya. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana ya. Ini ya, menggambarkan tokoh. Kalian bisa baca dengan menjeda video ini. Nah, kegiatan 2, menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Nah, selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti diuraikan di atas, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya, serta memperindah cerita. Perhatikan contoh kutipan berikut ini. Ya, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni, Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Artinya di sini apa yang harus kita ambil adalah makna kiasnya. Terpukul hatinya itu artinya sangat sedih atau sama dengan sangat sedih. Ya. Mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Tulang punggung di sini adalah makna kiasan, tetapi yang artinya adalah sandaran atau sumber kekuatan. Ya, tulang punggung juga artinya apa? Sebagai orang yang mencari nafkah. Dan yang ketiga, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Membeku itu adalah makna kiasan, bukan berarti dingin ya, tetapi diam saja contoh. Ya, oke. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Penggunaan kata atau ungkapan atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Perhatikan contoh berikut ini. Ya, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripa loh jinawi Kertatata Raharja, atau hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram, hidup di bawah panji gula kelapa. Ini kan sebuah peribahasa ya. Oke, yang kedua kalian baca saja ya. Singa Parepen yang juga disebut Bango lumayan terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukan. Peribahasa ameng-ameng nyawa merupakan ungkapan dalam budaya Jawa yang artinya bermain-main dengan nyawa. Ameng-ameng nyawa itu berarti bermain dengan nyawa. Oke? Nah, setelah kalian mempelajari tadi ya, bagian 1 dengan kegiatan 1 dengan kegiatan 2, nah kita mengerjakan latihan ini. Silakan kalian kerjakan latihan ini. Jelaskan makna ungkapan yang terdapat pada kutipan novel sejarah berikut ini ya. Ini adalah kucing hitam di waktu malam dan buruk merak di waktu siang. Ini kalau misalnya kalian mau cari, silakan kalian cari di Google. Kalian Google artinya ini apa ya. Kalau misalnya kalian lihat, tapi lihat dulu di kutipan novel sejarah. Kemudian dalam hati kecilnya, bayang sang adipati yang jelas memberanikan istrinya antara sebentar mengawang dan mengancam hendak merobek-robek hatinya. Merobek-robek hatinya itu apa?
Yang ketiga adalah bau kemenyam menyebar menyapa hidung siapapun Kerjakan tanpa sampai dengan nomor kecuali. 5.